Jumpa lagi bersama Sahabat Film, sahabatnya nonton film. Pada video kali ini, Sahabat Film akan membahas alur cerita film India terbaru, berjudul Don. Dalam cerita superhero, pahlawan super membutuhkan seorang penjahat agar bisa dikenal sebagai pahlawan. Sama halnya juga dengan seorang yang dijuluki Don oleh seluruh kampus. Ia menempatkan ayahnya sebagai musuh utama dan Bomi dosen kampusnya sebagai musuh kedua. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Film ini bercerita tentang seorang yang bernama Chakravarti. Ia adalah anak tunggal dari sebuah keluarga di pelosok desa. Dia dididik oleh seorang ayah dengan cara yang begitu keras. Pada awal cerita, memperlihatkan Chakravarti atau dipanggil Don, telah meraih kesuksesan. Dia sedang mempersiapkan diri pergi ke kampus untuk mengikuti acara wisuda. Ketika hendak pergi acara wisuda, Don dicegah bawahannya karena cuaca hujan deras. Tetapi Don tetap pergi karena acaranya begitu penting. Di dalam perjalanan, ia mengingat masa-masa sulitnya sebelum menjadi sukses seperti sekarang. Don mengingat masa kecilnya ketika sang ayah mendidiknya dengan begitu keras. Saat kelas 1, Don menangis di depan pintu gerbang sekolah, tapi ayahnya memarahinya dan menyuruhnya pergi sendiri ke sekolah. Saat kelas 6, Don jatuh dari sepeda, tetapi ayahnya lebih peduli sepeda daripada anaknya. Ketika Don sedang bercermin, ayahnya memangkas rambutnya karena nilai ujiannya rendah. Ketika Don mendapat nilai ujian 80, ayahnya tetap menghukumnya dengan menyuruhnya menulis 1000 kali. Ayahnya menghendaki Don agar pendidikannya menjadi yang utama dan mendapat nilai terbaik di sekolahnya. Karena tersiksa dengan perlakuan ayahnya, Don menganggap ayahnya sebagai musuh utama dan bertekad untuk menjadi orang sukses bukan dengan pendidikan, tetapi dengan bakat. Ketika sudah lulus SMA, Don berkeinginan masuk sekolah seni, tetapi ayahnya sangat marah dan menginginkan anaknya masuk sekolah teknik dan menjadi insinyur. Don akhirnya mengikuti keinginan ayahnya dan mendaftar di kampus teknik terbaik. Pada saat pendaftaran, Don bertemu dengan teman-teman baru. Mereka memiliki alasan yang sama untuk kuliah di kampus teknik. Di sela-sela pembicaraan seluruh mahasiswa baru di ruang pertemuan, tiba-tiba datanglah seorang dosen. Awalnya dosen itu kelihatan ramah dan bijaksana, tetapi ternyata dia adalah dosen kepala komite disiplin kampus, yang begitu ketat dengan peraturan kampusnya. Dosen itu adalah Bomi, musuh kedua Don, setelah ayahnya. Bomi menetapkan berbagai aturan di kampus itu, bahwa mahasiswa tidak boleh memakai celana jeans, kaos, jangan membawa ponsel, dan yang paling sulit bagi mahasiswa adalah aturan lelaki dan perempuan tak boleh pacaran. Karena aturan yang tidak masuk akal, maka Bomi dianggap musuh oleh Don. Don tetap menjalani kehidupan kampusnya seperti biasa. Dia tak pernah sungguh-sungguh mengikuti pelajaran, bahkan lebih parah, nonton film tuut. Ketika mereka sudah kuliah selama 3 tahun, dosen yang biasa dipanggil Bomi mendapati teman Don sedang pacaran dan lalu menghukum mereka. Bomi mempermalukan mereka di depan para mahasiswa. Bomi menyuruh mereka bermohon-mohon agar tidak diskors. Selama beberapa hari, mereka terus bermohon-mohon, tetapi akhirnya Bomi tetap menskors mereka. Ketika hendak skors dijalankan, tiba-tiba temannya itu dapat kabar bahwa Bomi menjadi dosen tamu selama 1 tahun di Rusia. Hal ini bisa terjadi karena Don mengakali komputer Bomi dan mendaftarkan Bomi sebagai dosen tamu. Hal ini tidak diketahui Bomi. Bomi bermohon agar tidak menjadi dosen tamu di Rusia, tetapi direktur kampus memutuskan bahwa Bomi tetap pergi ke Rusia. Mendengar hal ini, semua mahasiswa senang dan pergi menemui Don. Seluruh mahasiswalah yang menamai Chakravarti sebagai Don kampus, karena dia telah membebaskan seluruh mahasiswa dari tekanan dosen Bomi. Ketika di kampus, Don bertemu gadis yang disukainya sejak SMA. Pada waktu SMA, Don anak yang nakal dan sering buat onar di kelas.
Dia kemudian bertemu gadis yang dia sukai bernama Anggarya Kani, dipanggil Kani, ayahnya seorang polisi. Dia pun mencari tahu nama Kani. Dia memakai banyak alasan agar bisa dekat dengan Kani, tetapi Kani tetap cuek dan acuh kepadanya. Sampai suatu ketika, pada saat sedang ujian di kelas, dia memberikan contekan untuk Kani, tapi Kani menolak. Dia pun dihukum guru. Kani merasa kasihan padanya. Selesai ujian, Kani mencari Don dan bertemu dengannya. Kani menangis karena Don dipukuli. Akhirnya Kani mulai membuka hati untuk mau mengenal Don. Sampai suatu ketika, dia dan Kani menjadi dekat dan memelihara anjing bersama. Ketika mereka hendak menyatakan perasaan, ayahnya Don menemukan Don dan Kani. Ayahnya memarahi Kani dan Don, dan pergi ke kantor ayahnya Kani, bertemu ayahnya untuk melarang anaknya pacaran dengan Don. Keesokan harinya, Don menelepon Kani tapi tidak diangkat. Kani pun memutuskan tak bertemu lagi dengan Don. Sampai suatu ketika, mereka bertemu lagi di kampus. Pada saat acara kebudayaan diadakan di kampus, dosen killer bernama Bomi muncul di hadapan mahasiswa. Mereka pun kembali takut dan tertekan. Kepulangan Bomi dari Rusia tidak sesuai waktu. Bomi pulang karena beralasan sakit. Bomi kemudian mencari tahu siapa yang membuat dia pergi ke Rusia. Dia melacak tulisan di kertas yang ditulis oleh Don saat membuka komputer Bomi. Saat acara kebudayaan berlangsung, Kani diganggu oleh mahasiswa lain. Don tidak terima dan menghajar mahasiswa tersebut. Tapi kemudian, dia dipergoki oleh Bomi. Bomi sudah tahu Don yang mengirimnya ke Rusia. Don pun menantang Bomi. Don mengeluarkan kata-kata manis tapi menusuk. Bomi kesal dan berencana memanggil ayah Don. Pihak kampus menelepon ayah Don. Bomi sebelumnya tak pernah bertemu ayah Don. Don dan teman-teman mengatur rencana agar Bomi tak bertemu ayahnya. Mereka menelepon rektor dan membuat isu dengan mengatakan Bomi mau jadi rektor dan bertindak seenaknya. Saat Bomi hendak pergi menemui ayah Don, rektor menelepon Bomi. Rektor curiga kepada Bomi, memanggilnya ke kantor, dan menyuruh menyerahkan tugas rapat ke orang lain. Bomi digantikan dosen lain. Don mengancam mereka agar tidak memberitahu kenakalan Don kepada ayahnya. Don menunjukkan rekaman ketika mereka menjelekkan nama Bomi. Tetapi ternyata yang datang adalah temannya sendiri. Dan ayah Don malah bertemu dosen gadungan suruhan Don. Ketika di kantor, rektor pun bertanya tentang Bomi yang mau jadi rektor. Setelahnya, ketika Bomi bertemu ayah Don di jalan, rektor pun memergoki dia agar tak bicara dengan orang tua. Don pun merasa lega, karena Bomi tak bisa berbicara dengan ayah Don. Lanjut cerita, Kani masih tak mau berbicara dengan Don. Masa lalu mereka membuat ayah Kani tidak senang kepada Kani. Tetapi saat Kani dan ayahnya nonton bioskop, Don membuat surprise dengan menampilkan foto-foto di mana ayahnya sangat menyayangi Kani. Akhirnya, karena foto-foto itu, Kani dan ayahnya pun saling memaafkan. Apa yang dilakukan Don membuat Kani memaafkannya dan kembali menjalin hubungan dengan Don. Selanjutnya, seorang dosen suruhan Bomi memotret ketika mereka bersama. Bomi mengetahui hubungan mereka karena melihat mereka di bioskop. Bomi menghukum dan mempermalukan mereka berdua di depan para mahasiswa. Mereka harus mengucapkan kata-kata permohonan secara berulang. Bomi memajang foto Don dan Kani di papan pengumuman yang diejek dengan calon pengantin. Tidak terima dengan itu, Don bersama para mahasiswa mengatur rencana. Mereka melakukan demo terhadap kampus yang korup dalam hal makanan mahasiswa. Mereka membuat daftar makanan yang harus disediakan kampus sesuai bayaran mereka. Mahasiswa menganggap kampus telah membohongi mereka dengan menaruh iklan palsu saat memperkenalkan kampus. Bomi kesal dan berjanji Don tidak akan lulus dari kampus itu. Tapi mereka hanya menertawakan Bomi. Bomi pergi ke direktur kampus dan menyerahkan foto Don dan Kani. Tetapi Don membalas menyerahkan foto Bomi dengan dosen lain. Bomi berusaha membuat Don membayar kesalahannya tapi tak pernah bisa. Don juga melaporkan kepada direktur
bahwa aturan Bomi tak masuk akal dan menekan mahasiswa. Don meminta direktur mencabut aturan itu agar mahasiswa bebas belajar. Bomi heran karena Don tak pernah sungguh-sungguh belajar. Ini hanya akal-akalan Don. Apa yang dilakukan Bomi kepadanya dibalas. Bomi pun semakin kesal. Direktur akhirnya memenuhi keinginan mahasiswa. Seluruh mahasiswa pun senang Don membuat kampus di bawah kendalinya. Saat Don merayakan kemenangan, tiba-tiba ayahnya datang bersama Bomi membawa dosen gadungan. Don terkejut dan takut. Ayah Don menganggap Don menipunya dan menamparnya di depan seluruh mahasiswa dan dosen. Cerita selanjutnya, Don ikut membantu temannya di lokasi syuting. Ketika sedang syuting, Don protes naskah yang dibuat sutradara. Don kemudian menulis naskah dan diperankan kembali oleh aktor. Semua orang memuji apa yang dibuat Don. Dari sini Don mengetahui bahwa bakatnya adalah menjadi sutradara. Di jalan, Don melihat iklan tentang kompetisi film. Dia berencana mengikutinya. Ketika makan di rumah, ayahnya memarahinya karena menipu tentang dosen. Don kemudian jujur tentang keinginan jadi sutradara. Ayahnya langsung melemparnya dengan mangkuk dan akan membunuhnya jika bicara tentang film. Saat di bis, teman-teman Don prihatin kepadanya. Dia kemudian mendapat kabar bahwa Bomi telah menjadi rektor. Saat pergi ke pertemuan umum, dia menemui Bomi dan berjanji akan lulus ujian. Saat pertemuan itu, Bomi mengatakan seluruh mahasiswa bebas aturan, kecuali Don. Don harus mengikuti seluruh aturannya. Bomi besar kepala di depan Don karena sudah jadi rektor. Seluruh mahasiswa tidak senang. Selanjutnya, Don terus diejek oleh para dosen termasuk Bomi. Teman-temannya pun tidak senang, ini tidak adil. Setelah itu, Don mengumpulkan seluruh mahasiswa. Don menyuruh mereka semua untuk belajar. Karena Don dianggap pahlawan, seluruh mahasiswa pun bersedia. Akhirnya seluruh mahasiswa antusias belajar dan membuat seluruh dosen kewalahan. Mereka terus bertanya pelajaran walaupun saat jam tidur. Seluruh dosen pun mengeluh kepada rektor. Lanjut cerita, Don ternyata tidak betul-betul belajar. Dia hanya akting dan membuat syuting film untuk kompetisi. Teman-temannya mengatakan tak mungkin menang, tapi Don memiliki tekad yang kuat. Bomi mengetahui Don tidak sungguh-sungguh belajar dan sedang merencanakan sesuatu. Ketika di rumah, ayah Don membawa seorang pengemis. Dia adalah mantan sutradara. Ayahnya sengaja menunjukkan pada Don agar niat jadi sutradara dibuang jauh-jauh. Ketika di kampus, orang-orang mencurigai teman Don yang menyamar jadi dosen. Kani juga memberi nasihat pada Don agar membatalkan ikut kompetisi itu, tetapi Don menolak. Sementara itu, karena seluruh mahasiswa suka belajar, Bomi memperketat aturannya. Mereka harus melakukan aturan belajar tak masuk akal, termasuk menyuruh orang tua datang tiap minggu. Sementara memberikan aturan, tiba-tiba seluruh orang tua sudah di luar. Don telah menghasut mereka untuk mempertanyakan kualitas dosen di kampus. Bomi mengatakan dosen mereka berkualitas. Don memberikan satu pertanyaan, tapi dijawab salah oleh dosen. Direktur kampus pun membuat ujian untuk para dosen. Yang tidak lulus ujian akan dipecat. Don meyakinkan direktur agar ujian dosen ditangani mahasiswa. Direktur pun setuju. Kampus ini pun menjadi terbalik. Dosen jadi mahasiswa, mahasiswa jadi dosen. Ketika ujian dosen berlangsung, Don dan mahasiswa menjadi pengawas. Mereka membuat para dosen merasakan apa yang mereka rasakan. Bomi datang dan hampir memergoki teman Don. Selanjutnya, cerita dialihkan kepada Kani meminta maaf karena sudah melarang Don tidak ikut kompetisi film. Selanjutnya, saat Don mau melakukan syuting, dia mendapati kameranya diambil dan teman-temannya dipukuli. Don mencari orang yang memukuli dan menghajar mereka semua. Ternyata, itu semua rencana Bomi. Tetapi tanpa diketahui Bomi,
dia juga masuk dalam rencana Don. Bomi membuat Don memohon-mohon. Don mengancam dengan senjata tetapi ternyata itu bagian dari skenario. Bomi pun sudah sangat ketakutan. Ketika Don hendak menembak Bomi, temannya menghalangi. Temannya jatuh, mengeluarkan darah. Don berakting seolah-olah marah karena temannya mati. Bomi dan seluruh mahasiswa ketakutan. Don pun mengerjai seluruh orang termasuk Bomi. Don pun menyampaikan bahwa seluruh mahasiswa tertekan dengan aturan Bomi. Don menggertak lagi dengan senjata mainan. Bomi kaget, terjatuh, kepalanya terbentur. Bomi masuk RS, tapi selamat. Direktur memarahi Don dan semua yang terlibat. Lanjut cerita, ayah Don membakar semua rekaman film Don. Don marah dan mengata-ngatai ayahnya, lalu pergi. Tapi, kelihatan wajah ayahnya sedih. Kompetisi film terus berlanjut, tetapi Don belum memiliki film untuk dikirim. Teman-temannya memberikan semangat kepadanya. Don terus berusaha dan membuat film baru. Kani menopang pembuatan film dengan memberikan gelang emasnya kepada Don. Don mulai bersemangat dan mulai menulis naskah film. Dia mencurahkan seluruh pikirannya. Dia dibantu teman-temannya. Berhari-hari dia membuat proyek film ini. Dia berkeinginan untuk juara dan buktikan kepada ayahnya bahwa tanpa menjadi insinyur, bisa sukses. Bomi sudah sembuh, sedang melihat pembuatan film Don. Bomi pun menyadari sesuatu. Bomi dan Don bertemu. Bomi mengatakan Don akan dia luluskan. Bomi kini menjadi dosen yang lebih baik dan akan mendukung pembuatan film Don. Don menyadari ternyata Bomi dosen yang baik. Don meminta maaf atas kejadian waktu lalu. Mereka pun sudah berdamai. Akhirnya film Don selesai juga dan dikirim ke panitia. Don menerima surat pemberitahuan. Film mereka lolos seleksi. Selanjutnya, babak grand final. Satu persatu peserta memutar film mereka. Akhirnya tiba giliran Don. Judul film Cinta Tak Terkatakan. Isi filmnya adalah ayah Don ternyata sangat mencintai Don, tetapi Don tak menyadari. Ibu Don mengatakan, saat kecil ayahnya tanpa sendal ke sekolah karena khawatir. Ayahnya memegang muka Don ketika habis ditampar, dan bersedih ketika Don sedih. Tetapi sayang, ketika Don menyadarinya, ayahnya sudah tiada. Don menangis. Ayah yang dikira kejam, ternyata sangat menyayanginya. Selesai pemutaran, semua orang tepuk tangan. Film Don sukses. Don menjadi sutradara, dan menikah dengan Kani. Film dialihkan ke cerita Don di mobil. Dia tiba di kampus, menerima ijazahnya. Dalam pidatonya, dia berterima kasih kepada Bomi dan menganggap Bomi sebagai pahlawannya, dan ayahnya sebagai orang yang sangat mencintainya. Dan mengatakan satu kalimat manis dan mengharukan. Cobalah memahami orang tuamu saat bersama mereka. Buat mereka senang dan bangga. Karena saat kau mengerti, mereka mungkin sudah tiada. Semua orang pun tepuk tangan. Film berakhir dengan satu kalimat. Bahagiakan orang tuamu saat mereka bersamamu. Terima kasih sudah nonton.